pembahasan yang pertama. Jadi apa sih Bu maksudnya garam itu? Oke, di dalam istilah kimia, orang kimia, garam itu adalah senyawa elektrolit. Masih ingat senyawa elektrolit? Kemarin di bab asam dan basa sudah Ibu singgung tentang senyawa elektrolit. Senyawa elektrolit adalah senyawa yang dapat menghantarkan arus listrik. Bab tentang senyawa elektrolit akan kita bahas lebih detail lagi nanti ya setelah bab garam ini. Oke, jadi garam adalah senyawa elektrolit yang dapat terbentuk dari asam ataupun basa. Masih ingat asam? Asam, ciri khasnya asam di situ ada ion H+. Masih ingat ya? Sedangkan basa di situ terdapat gugus hidroksi. Apa gugus hidroksi? Ion OH-. Itu maksudnya gugus hidroksi. Diulang lagi sekali lagi. Jadi di istilah kimia, orang kimia itu mengenal garam. Garam adalah senyawa elektrolit yang dapat terbentuk dari asam ataupun basa. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, masuk ke topik pembahasan berikutnya, pembagian garam. Jadi ada apa aja sih Bu garam itu? Ada 4 macam garam. Oke? Yang pertama, ada garam normal. Yang kedua, ada garam asam. Yang ketiga, ada garam basa dan ada garam rangkap. Tolong diingat-ingat, Ibu ulang lagi, ada 4 garam. Garam normal, garam asam, garam basa, dan juga garam rangkap. Masih mudah ya, masih bisa difahami ya, masih bisa diikuti penjelasan Ibu ya. Oke, lanjut. Masuk ke pembahasan berikutnya tentang garam normal. Kita bahas tadi satu-satu ya. Yang pertama yaitu garam normal. Maksudnya apa Bu garam normal itu? Garam normal yaitu garam yang terbentuk dari, bisa ada 2 ya opsinya, bisa dari asam dan juga bisa dari basa. Ingat, garam normal bisa terbentuk dari 1 asam atau 2 dari basa. Gimana Bu maksudnya kalau bisa terbentuk dari asam? Kalau terbentuk dari asam itu, ketika semua atom H diganti dengan logam, kalian masih ingat dengan asam? Contoh asam misalnya apa? Contoh asam, HCl, H2SO4, apalagi HNO3, HF, HNO2, dan lain sebagainya. Itu contoh asam. Jadi akan Ibu jelaskan maksudnya gimana. Oke, jadi tadi kan artinya garam normal bisa terbentuk dari asam, bisa dari basa kan? Nah, kalau terbentuk dari asam, maksudnya terbentuk dari asam ketika semua atom H pada asam tersebut diganti dengan logam. Misalkan Ibu punya asamnya HCl. Sebentar ya, sorry. Oke, misalkan Ibu punya HCl. Salah. Oke, nah ini dia. Salah lagi, sebentar ya. Oke, ini dia. HCl. Oke, asam apa namanya? Masih ingat nggak? Asam klorida. Oke, kita punya HCl. Bisa nggak Bu ini jadi garam? Bisa. HCl ini bisa jadi garam ketika atom H-nya diganti dengan logam. Contohnya, ini sangat-sangat mainstream, sangat-sangat umum, diganti dengan logam natrium. Jadi, garamnya gimana? H ini gantilah dengan H diganti dengan logam Na. Jadi garamnya H itu apa? H itu Cl- kan? Na plus sama Cl-. Jadi akan membentuk garamnya NaCl. Inilah yang dimaksud dengan garam normal. Ketika H ini diganti dengan logam menjadi NaCl. Paham ya? Contoh lain, misalkan
H2SO4. Namanya asam apa? Asam sulfat. Bisa nggak jadi garam normal, Bu? Bisa. Syaratnya semua atom H diganti dengan logam. Logamnya apa? Misalkan Na lagi ya. Na, oke. Kita ganti H ini, kita ganti dengan logam Na. Na muatannya plus. Ini harus ingat ya, muatannya ya. Golongan 1, ingat, golongan 1 valensinya 1. Kalau di logsnya berarti plus 1. SO4. SO4 berapa min? Nah, makanya Ibu minta tolong hafalkan nama-nama ion negatif yang sudah Ibu berikan di video sebelumnya, itu harus hafal ya. Oke, SO4 itu muatannya 2 min anak-anak. Kali silang yuk, kalau ada Na plus berikatan dengan SO4 2 min, jadi senyawanya apa? Kali silang. 2 ini taruh di bawahnya sini, taruh di sini. Ini taruh di sini. Jadi senyawanya apa? Na2SO4. Bisa difahami ya anak-anak ya? Na2SO4. Inilah yang disebut dengan garam normal. Oke, bisa ya? Coba yang lain. H3PO4. Namanya asam apa? Asam fosfat. Oke, bisa nggak jadi garam normal? Bisa. Asalkan semua atom H diganti dengan logam. Bu, dari tadi Na terus, yang lain dong Bu. Oke, kita ganti. Biasanya Nana pakainya golongan A, biasanya logamnya ya. Kita ganti dengan K. K itu muatannya 1 plus 1. 1 plus ya, kalau bicara muatan itu angka dulu, baru plus minnya. Ingat ya. Oke. K plus. PO4 muatannya berapa? Harus hafal. PO4 itu muatannya 3 min. Kalau kepaksa nggak hafal, lihat aja. Oh, di sini hanya yang berikatan 3, maka PO4-nya pasti muatannya 3 min. PO4 3 min. Oke. Ada K plus berikatan sama PO4 3 min. Jadi senyawanya apa yang terbentuk? Ingat, ini ada 3, taruh bawahnya sini. Set. Ini harusnya berapa sih? Harusnya di sini 1 kan? Tapi kalau 1 nggak ditulis. 1 ini tulis di bawahnya sini. Set. Oke, jadi senyawanya K3PO4. Inilah yang dinamakan dengan garam normal. Ketika semua hidrogen atom H ini diganti dengan logam, itulah yang disebut dengan garam normal. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjut. Oke, sampai mana tadi? Sebentar. Oke, ini ya. Maaf, ini. Nah, lalu tadi kan asam udah ya. Jadi garam normal itu bisa terbentuk dari asam yang tadi ya sudah Ibu jelaskan. Sekarang gimana kalau yang terbentuk dari basa? Kalau yang terbentuk dari basa berarti ketika semua gugus OH-nya diganti dengan sisa asam. Ingat, basa itu ciri khasnya dia punya gugus OH, itu pasti basa. Oke, maksudnya gimana Bu? Yuk, kita bahas bersama. Nah, Ibu punya basa misalkan CaOH 2 kali. Namanya apa? Kalsium hidroksida. Oke, ini bisa nggak jadi garam normal? Bisa.
Asalkan syaratnya OH ini, OH min ini, semua OH min, kalau CaOH 2 kali berarti kan ada 2 OH ya anak ya. Ketika semua OH min ini diganti dengan sisa asam. Bu, sisa asam apaan sih Bu? Sisa asam itu adalah ion negatif dari asam. Pusing ya? Misalkan Ibu punya HNO3. Nah, kalau asam ini hanya hilang, Bu coret, ceret, berarti tinggal NO3, tinggal NO3 min. Inilah yang dinamakan dengan sisa asam. Intinya diganti sama ion negatif, intinya itu. Oke, jadi sisa asam itu pasti muatannya negatif karena hanya muatannya positif. Contoh lain misalkan H2SO4 hanya hilang nih. Jadi tinggal apa? Menyisakan ion negatifnya kan? Apa? SO4 2 min. Inilah yang dinamakan dengan sisa asam. Oke, sambil dicatat ya supaya lebih paham. Nah, sekarang balik lagi ke sini, balik lagi ke basa. Ada basa CaOH 2 kali. Bisa nggak jadi garam normal? Bisa. Asalkan syaratnya semua gugus OH diganti dengan sisa asam. Oke, contohnya kita mau ambil sisa asam NO3 min ini. CaOH diganti sama NO3 2 min. Jadi gimana dong? Ca muatannya ayo berapa? Ca2 plus NO3. Sorry, kok ini jadi 2 min ini? NO3 itu min ya, maaf. Oke, kita hapus. Oke. NO3 itu muatannya min. Oke, sama kayak tadi. Di sini ada 2 kan? Taruh sini, ceret. Di sini kan sebenarnya ada 1 nih. Taruh di Ca, kali silang kayak gini. Jadi, garam normal yang terbentuk apa? CaNO3 2 kali. Inilah yang disebut dengan garam normal. Garam normal yang terbentuk dari basa. Garam normal dari senyawa basa. Oke. Ya. Nih. Bisa ya? Oke. Contoh lain, oke. Kalau nggak banyak contoh tuh kurang ini ya, kurang paham ya. Oke, contoh lain misalkan kenapa di situ? Oke, misalkan NaOH. NaOH nih, ya kan? OH-nya berapa? 1. OH-nya ada 1, jumlahnya cuma 1 kan? OH-nya 1, kita ganti sama sisa asam. Bisa nggak jadi garam normal? Bisa, ketika OH ini kita ganti dengan sisa asam. Intinya sisa asam itu pokoknya diganti sama ion negatif, udah itu aja. Ya, bisa ya. Intinya sisa asam itu pokoknya ion negatif. Ya. Misalkan nih OH-nya kita ganti dong sama Cl lagi nih. Sama F- misal, bisa nggak? Bisa. Na itu plus, ya kan? Ingat ya, golongan 1. Oh, berarti muatannya 1 plus. F itu golongan 7. Valensinya berarti 1. Berarti biloxnya, kalau bilox berarti -1. Kalau muatan, angka dulu baru plus minnya. Berarti muatannya 1 min. Oh, 1 sama 1 ya udah. Berarti garam normal yang terbentuk NaF. Kalau bingung ini deh, gue tulis. Di sini kan sebenarnya 1, di sini juga 1 kan. Ya udah, saling mengurangkan kan supaya 0. Atau kalau bingung bisa kali silang. Nah, udah ketemu NaF. Bisa, inilah namanya garam normal. Itu ya. Oke. Bu, contoh lain dong, Bu. Oke, siap. Contoh lain. ALOH 3 kali ya. Kok di situ? Nah, ini.
Oke, misal nih ya, AlO3 kali. Namanya apa? Ingat nggak? Aluminium hidroksida. Ingat ya, Al itu cuma punya satu valensi. Jadi kalian kalau cuma punya satu valensi, maksudnya itu satu jenis ya, tapi valensinya berapa? 3, tapi dia punya satu macam valensi aja, yaitu 3, atau cuma punya satu macam bilox aja, yaitu plus 3. Kalau cuma punya satu macam bilox, maka tidak perlu dituliskan nomor valensinya, malah salah nanti. Jadi cukup tuliskan aluminium hidroksida, bukan aluminium dalam kurung 3 hidroksida, itu malah salah. Paham ya? Jadi cukup tuliskan aluminium hidroksida tanpa nomor valensi, karena valensinya hanya cuma punya satu jenis, yaitu 3, atau biloxnya cuma satu, yaitu plus 3. Bisa difahami? Bisa ya? Kalau ada yang nggak paham, langsung WA Ibu nanti atau tanya di Google Classroom ya. Oke, lanjut nih ke sini. AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida, dia bisa nggak jadi garam normal? Bisa. Asalkan OH-nya, semua OH kan ada 3, jumlahnya ada 3 nih. Asalkan semua OH diganti dengan sisa asam atau diganti dengan ion negatif, intinya gitu. Oke, misalkan nih sisa asamnya yaitu NO3-. Oke, OH ini mau kita ganti sama NO3-. Al itu tadi berapa muatannya? 3 plus NO3 muatannya min. Ingat, ini harus hafal juga ya. Oke, tolong nanti kalian hafalkan, nanti akan dibuatkan tabel ya. Tabel apa saja sih yang harus dihafalin ya. Tolong itu dihafalkan. Oke, balik lagi ke sini. Al itu 3 plus, NO3 itu min. Jadi kalau membentuk garam normal gimana? Sama kayak tadi, dia 3 kan? Taruh sini nih, jret. Oke, di sini harusnya 1 kan? Taruh di sini di Al. Jadi garam normalnya apa? Al NO 3 kali. Inilah yang disebut dengan garam normal. Bisa dipahami? Intinya bagaimana? Intinya tuh gini, intinya gimana caranya supaya 0 nak ya. Makanya paling gampang kali silang. 3-nya taruh di NO3, 1-nya taruh di Al. Paham ya? Oke, kalau mau dihitung boleh, kita hitung biloxnya. Al plus 3 kan. NO3 ini muatannya berapa sih tadi? 1 min, berarti bilox dari ion NO3 itu min 1. Karena ada 3 kali kan 3, jadi di sini min 3 plus 3 sama min 3 0. Intinya ini bagaimana caranya supaya biloxnya 0. Bisa difahami? Oke, semoga bisa ya. Oke, sekarang kita balik ke yang tadi. Mana ya? Oke, ini udah bisa difahami ya. Ibu ulang lagi. Garam normal yaitu garam yang terbentuk dari asam atau basa. Bagaimana kalau terbentuk dari asam? Bisa terbentuk dari asam ketika semua atom H diganti dengan logam. Kalau basa, semua gugus OH diganti dengan sisa asam. Bisa difahami ya? Oke. Contohnya Na2SO4, BaSO4. Intinya ada logam sama sisa asam. Logam, sisa asam atau ion negatif. Logam, sisa asam atau ion negatif. Logam, sisa asam atau ion negatif. Intinya garam normal itu nggak ada H, nggak ada OH-nya. Itu intinya garam normal. Bisa difahami ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Tata nama, lagi-lagi ketemu tata nama ya, namanya juga senyawa, pasti dia punya nama ya, sama kayak kalian semua punya nama kan.
Sama kayak halnya dengan senyawa. Setiap senyawa itu pasti punya nama. Tapi ada aturannya untuk menamakannya ya. Aturannya, kalau untuk tata nama garam normal ini nggak ribet kok ya. Kalau sudah belajar tata nama asam, basa, oksida itu akan jauh lebih mudah untuk memahami ini. Hampir sama karena ini di sini hampir sama ya. Oke, tata namanya gimana aturannya? Yang pertama, sama ya kan? Sama kayak sebelumnya. Kalau logamnya itu cuma punya satu jenis valensi, berarti tanpa nomor valensi, nggak usah ditulis nomor valensinya. Maksudnya gitu. Yang kedua, kalau lebih dari satu jenis valensi, baru kalian tulis berapa valensinya. Tuh, hampir sama kan? Berarti bisa, berarti gampang ya. Kalau sistem lama pakai akhiran I atau O. Hampir sama kan? Kayak sebelumnya. Kalau sistem stok dengan nomor valensi yang dituliskan. Oke, bisa difahami ya. Tata namanya, kalau valensinya cuma satu, nggak usah ditulis. Kalau valensinya, jenis valensi yang dimaksud ini, jenis valensi, misalkan contohnya tembaga dia punya dua jenis valensi, yaitu 1 dan 2. Itu maksudnya jenis valensi ya. Kalau lebih dari satu jenis valensi, sistem lama pakai akhiran I atau O. Kalau I itu untuk yang tinggi, O untuk valensi yang rendah. Kalau sistem stok atau sistem baru, nggak usah ditulis valensinya. Itu ya. Oke. Oh, udah garam asam. Contoh berarti ya. Contoh. Oke, contohnya adalah misalkan misalkan nih kita punya senyawa garamnya adalah NaCl. Gampang sekali nih ya contohnya. NaCl dia punya satu valensi aja kan. Kalau cuma punya satu valensi berarti yang tadi aturannya gak usah ditulis nomor valensinya. Cukup tuliskan Na apa? Natrium. Cl, ingat ya, Cl klorida. Berarti namanya jadi natrium klorida. Contoh lain, Na2SO4. Sama ya, cuma punya satu valensi natrium tuh. Natrium SO4 apa? Harus hafalin namanya ya. Nama ion SO4 adalah sulfat, maka namanya natrium sulfat. Kalau ibu tanya kenapa di sini 2? Karena SO4 muatannya 2-. Paham ya? Jadi kali silang aja kan? Oh, di sini. Na muatannya +1+, berarti satunya di sini. Sebetulnya di sini ada angka 1, tapi nggak usah ditulis kalau 1 ya. Bisa ya? Misalkan yang lain. Fe2 SO4 3 kali. Ayo, ini gimana ini? Fe2SO4 3 kali. Dia berapa Fe sekarang? Fe itu apa sih? Besi kan? Besi atau ferum. Kalau besi, dia punya berapa jenis valensi nih? Ada 2 macam kan? Ada 2 jenis. Berapa dan berapa? 2 dan 3. Nanti ibu kasih deh ya, pokoknya ibu kasih tabel ada logam transisi sama valensinya. Jadi kalian harus hafal ya. Jadi kalian bisa menentukan ini harus ditulis nggak valensinya, gitu ya. Sekarang Fe dia punya 2 macam valensi, yaitu 2 dan 3. Sekarang di sini berapakah valensinya? Ini kebalikan, 2 ini punyanya siapa? Punyanya SO4. Sedangkan yang 3 punyanya siapa? Punyanya Fe. 2 punyanya SO4. Jadi Fe valensinya berapa? 3 atau biloxnya +3.
Berarti ini kalau Fe plus 3 berarti termasuk yang tinggi atau rendah? Yang tinggi. 2 sama 3 loh ya, berarti yang tinggi. Berarti namanya jadi, kalau pakai sistem lama, Feri atau Fero. Kalau valensinya tinggi pakai akhiran I. Feri, SO4. Sama kayak atasnya, sulfat. Sistem baru, namanya jadi gimana? Besi. Besi berapa? 3. Apa sisa asamnya? Sulfat. Udah ya, easy ya. Oke. Bu, kalau pakai cara ngitung biloxnya kayak kemarin bisa nggak sih, Bu? Bisa. Nih, misalkan ya, Fe2, SO4 3 kali. Ingat, bilox suatu ion sama dengan muatannya. SO4 muatannya berapa sih? 2 min kan? Berarti bilox keseluruhan, SO4 keseluruhan ya, Nana ya, ini adalah min 2. Min 2 kali 3, taruh atasnya min 6. Berarti kan ingat, ini senyawa kan? Kalau senyawa biloxnya harus 0. Berarti bilox total Fe ini berapa supaya 0? Plus 6. Karena Fe-nya ada 2, bagilah dengan 2. Maka bilox Fe1 Fe adalah plus 3. Mudah bukan? Mudah ya? Oke. Bu, contoh lagi Bu. Oke, contoh lagi, contoh yang lain. Misal AlPO4 namanya menjadi Al, aluminium. Hanya 1 valensinya, cuma punya 1 valensi. Berapa? 3. Biloxnya berarti pakai plus min. Kalau logam berarti selalu plus, berarti plus 3. Kalau cuma punya 1 valensi, tolong diingat-ingat ya, aluminium hanya 1 valensinya. Jadi nggak usah ditulis. Kalau cuma punya 1 jenis ya, bukan valensi Al adalah 1, tapi 1 jenis, 1 macam, yaitu 3. Maka nggak usah ditulis valensinya. Berarti sistem lama dan sistem barunya namanya sama. Apa namanya ini? Aluminium fosfat. Bu, ini kenapa ini nggak ada angka di bawahnya? Kenapa? Karena di sini muatannya sama-sama sudah 3 plus dan 3 min. Al, ingat, namanya muatan angka dulu, baru plus min. Angkanya dulu apa? Tadi 3 kan? Muatannya apa? Plus atau min? Plus. Logam itu muatannya selalu plus. PO4, namanya apa sih PO4? Fosfat kan? Harus hafal PO4 itu berapa min ya? 3 min. 3 plus sama 3 min udah 0 belum? Oh, udah ya, udah. Kalau udah 0 berarti Al PO4. Atau mau dikali silang? Boleh, kali silang lah. 3-nya ini, yang 3 ini taruh di sini, jebret. 3 ini taruh di Al, jebret. Jadi Al3 PO4 3 kali kan. Nah, 3 sama 3 bisa disederhanakan, bagilah 3. Jadi kalau disederhanakan menjadi AlPO4. Sama nggak ini sama ini? Sama. Namanya aluminium fosfat. Bisa dimengerti? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya.